Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Senang bisa terus update membersamai teman-teman semuanya dalam setiap keadaan. Insya Allah setiap malam ya jam 9 malam akan terus ada video terbaru dari saya. Nah, kali ini kita akan bicara tentang keajaiban. Bagaimana sih caranya mengundang keajaiban itu hadir dalam hidup kita dengan mudah, dengan sengaja bahkan. Saya akan kupas semuanya, saya akan jelaskan semuanya di video kali ini. Namun sebelum itu, saya ingin informasikan ke Anda semuanya, ajakan dari saya, nanti hari Kamis, besok lusa, saya adakan seminar online kembali kajian rutin ya setiap hari Kamis malam Jumat dengan tema rahasia keajaiban doa. Segera daftarkan diri Anda karena di sana saya akan kupas tentang doa itu kayak apa sih, kemudian bagaimana caranya agar doa kita mudah diijabah oleh Allah. Jadi segera daftarkan diri kamu. Untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor WA-nya Mbak Putri, ada di layar monitor atau klik link yang ada di deskripsi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kelas eksklusif. Saya informasikan kembali saya adakan. Jadi segera daftarkan diri kamu. Pembelajarannya selama 6 bulan dan pertemuannya setiap hari Jumat malam. Jadi pertemuannya 1 minggu sekali. Insya Allah akan intens, mengupas keilmuannya lebih detail banget, lebih rinci banget, yang insya Allah akan membuat kamu aha dan sadar banget, oh ternyata hidup tuh kayak gini, oh ternyata tuh untuk meraih masa depan yang lebih baik itu seperti ini. Saya akan kupas semuanya di kelas eksklusif saya dengan pertemuan intens. Untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor WA yang tertera di layar monitor, ada Mas Roni, ada juga Mbak Putri, atau klik link yang ada di deskripsi. Baik teman-teman, kita persingkat saja biar nggak terlalu lama pembahasannya. Saya harus tulis nih biar nggak salah. Jadi saya kasih ilmu yang spesial buat Anda. Ini saya rangkum dari satu perjalanan saya, pengalaman saya, kemudian dari pengalaman banyaknya peserta setelah mereka mengikuti seminar yang saya adakan. Setidaknya saya akan sampaikan ada 4 di sini ya, cara mengundang keajaiban secara sengaja. Ya sengaja, jadi bukan kebetulan, karena memang di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Yang pertama yaitu sadari dulu bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Bukan dari pekerjaan, bukan dari bisnis, bukan dari apa yang sedang Anda kerjakan hari ini. Ingat, saya coba berikan pengertian dan coba membongkar dari sisi yang insya Allah akan membuat Anda sadar ya. Pekerjaan atau bisnis itu hanyalah wadah. Anda tahu ya, wadah itu berarti dasarnya kosong. Dan wadah itu fungsinya adalah untuk menerima sebuah tuangan atau menerima sebuah benda, tempat. Wadah itu hanya tempat. Tapi nggak pernah timbul pertanyaan kan, rezeki itu datangnya dari mana? Tapi dulunya kita menganggap bahwa rezeki itu datangnya dari bisnis. Kalau saya mau jujur cek ke dalam, sebenarnya kita bertuhankan pada bisnis kita. Jadi rezeki itu datangnya dari Allah. Berarti agar rezeki kita mengalir terus, kita harus lakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Ini bicara ma'adhahnya. Semua ibadah lakukan. Tapi ruang saya atau wilayah saya bukan membahas itu. Wilayah saya adalah wilayah rasa. Oke. Jadi apa yang harus dilakukan untuk mendekatkan diri ke Allah selain yang ma'dhah? Kurangi su'uzon. Pada apa? Pada apapun ciptaan Allah. Lakukan apapun yang sudah menjadi perintah Allah. Ini bagian dari poin-poin yang akan saya sampaikan ya. Jadi tumpukan sandaran Anda itu kepada Allah. Titik. Apapun profesinya. Tidak harus berbisnis, tidak harus juga bekerja secara formal di perusahaan atau di salah satu instansi mungkin. Karena pikiran kita dari dulu didoktrin saat kita sekolah, saat kamu lulus nanti agar kamu bisa bekerja di tempat ini supaya kamu rezekinya bagus dan lain sebagainya. Itu kan doktrin, tapi realitanya nggak seperti itu. Berarti kalau kita menganggapnya seperti itu pola rezeki, harus bekerja kaya ya, maksudnya kaya itu kalau kita bisa berbisnis dan lain sebagainya. Kaya itu bisa kita dapat kalau kita bekerja di tempat yang benar-benar gajinya besar. Saya punya pertanyaan tuh, bagaimana dengan teman-teman yang tidak berkesempatan sekolah yang tinggi? Kan tidak mungkin bisa masuk pada perusahaan yang bagus dengan gaji yang besar. Tapi realitanya hari ini banyak juga loh orang yang tidak berpendidikan tinggi tetapi hidupnya dibahagiakan oleh Allah. Dan kaya, kalau kita mau jujur kaya. Karena boleh jadi yang tadinya tidak berpendidikan tinggi itu malah mengolah rasa. Jadi yang pertama untuk mengundang keajaiban itu, coba sandarkan sepenuhnya diri kita kepada Allah. Sandarkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Nanti setelah itu baru Allah akan berikan kemudahan untuk buka usaha apa segala macam. Tapi standar pemikiran pertamanya adalah
Rezeki datangnya dari Allah, dari segala sebab. Tidak bisa terpaku karena sebab A, B, dan C. Misteri rezeki itu datangnya dari Allah, titik. Pekerjaan kita atau bisnis kita itu hanyalah wadah, tidak lebih. Wadah untuk menerima itu. Ya, untuk mempersiapkan wadah itu perlu juga gitu loh. Ya, itu yang pertama, bersandar sepenuhnya kepada Allah. Yang kedua, coba pelajari konsep doa. Doa itu berangkat dari pikiran, ucapan, tindakan. Artinya kalau pikiran, ucapan, tindakan berarti kan ini harus positif nih, ya kan? Untuk mendapatkan doa yang positif, mendapatkan hajat yang kita hajatkan ya, keinginan kita yang positif itu berarti kita harus positif juga. Yang harus positif apanya? Pikirannya, ucapannya, perasaannya. Jadi pikirannya harus terkoneksi, harus baik, melatih pikiran setiap hari itu baik. Ya mulailah mendoakan orang lain. Mulailah berhusnudzon atau berbaik sangka terhadap profesi Anda. Ya, mulailah berbaik sangka bahwa doa saya akan dijabah oleh Allah. Pikiran terletak di sangka. Kemudian ucapan, mulailah dari sekarang berucap atau mengatakan sesuatu yang positif karena ucapanmu adalah doa. Ucapan manusia itu doa. Luar biasa ya, Allah berikan keistimewaan pada manusia, bahkan ngucap saja jadi nilai doa. Ngucap saja jadi nilai doa. Maka ucapkan yang baik-baik, ucapkan yang positif. Berhenti mengatakan sesuatu yang negatif, lebih-lebih ucapannya dengan sengaja menyakiti orang lain. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian setelah pikiran, setelah ucapan maksud saya, rasa. Nah, perasaan ini harus ditata. Perasaan ini harus benar-benar dijaga dalam energi maksudnya. Ya, dalam energi. Hati harus atau rasa harus benar-benar bisa dilatih dalam energi yang positif. Dilatih dalam rasa yang baik, dilatih dalam energi yang baik. Setidaknya kalau mau rasanya terlatih menjadi baik, berkumpullah dengan orang-orang yang baik. Berkumpul dengan orang-orang yang Anda inginkan. Kalau Anda ingin sukses, ya belajarlah, kumpullah dengan orang sukses. Kalau Anda ingin ilmunya, belajarlah pada mereka yang paham akan ilmunya, apapun itu bentuknya. Maka sesuai kebutuhan hari ini. Ya, sesuai kebutuhan. Kalau Anda ingin sesuatu, ya, katakanlah ingin kaya, berarti ilmu yang harus dituntut adalah ilmu yang menuju kekayaan. Jangan sebaliknya. Belajar ilmu kaya atau ingin kaya maksudnya, ingin kaya tetapi yang dipelajari ilmu tentang sesuatu yang menghindarkan diri atau menghindarkan diri Anda terhadap kekayaan itu. Ada loh pemahaman-pemahaman yang membuat kita itu tidak mau terhadap kekayaan, tapi di satu sisi mikir terus bagaimana caranya bisa kaya gitu. Ya, itu yang kedua, pelajari konsep doa, pikiran, ucapan, dan perasaan. Jadi saya berasa presentasi loh di sini. Ya, berasa kayak seminar jadinya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, perbaiki hati. Nah, perbaiki hati ini maksudnya masih berhubungan dengan yang poin kedua sih sebenarnya. Tapi saya pecahkan agar tidak bingung nanti, biar tidak kepanjangan. Perbaiki hati itu maksudnya atasi luka batin Anda. Perbaiki hati itu maksudnya spiritualitas. Benci, iri, dengki, malas, capek yang belum capek sebenarnya, capek yang dibuat-buat, mudah putus asa, kecewa dan lain sebagainya. Itu yang saya maksud yang harus diperbaiki. Kalau punya benci sama orang lain, apa juga pentingnya. Saya cuma mau bilang begini, kalau Anda menyimpan benci, menyimpan kecewa, berarti Anda tidak sedang mencintai diri sendiri. Kenapa? Karena ruh Anda, hati Anda diisi oleh rasa-rasa atau perasaan yang kotor setiap hari. Bahkan terkesan memang enak, benci pada orang lain itu enak. Apa iya ya? Menurut saya sih enggak lah. Menurut saya enggak. Kekecewaan apa lain sebagainya itu hanya akan menarik hal-hal yang negatif hadir dalam kehidupan Anda. Jadi kalau Anda tanya kenapa hidup saya tidak pernah ajaib, kenapa hidup saya selalu negatif, kenapa hidup saya selalu merugi, kenapa hidup saya selalu disakiti dan sebagainya, karena manifestasinya ya itu, karena yang tiap hari dicekokin dalam hatinya, bahasa kampungnya begitu ya, bahasa saya maksudnya, dicekokin hal-hal yang negatif. Andai Anda bisa melihat diri Anda sendiri, setidaknya Anda dalam kondisi bawah sadar, coba Anda bayangkan diri Anda sendiri, rapuh, lemah, pucat pasi. Atau lebih simpelnya, coba Anda lihat diri Anda di depan kaca, bercermin maksudnya. Sok, pakai perasaan. Entah kenapa, seperti ada yang negur dalam hati. Itu di dalam diri Anda bicara sebenarnya.
Berikan saya makanan yang baik, bukan kebencian, bukan kekecewaan, tetapi pemaafan, rasa cinta dan lain sebagainya. Itulah yang dibutuhkan oleh hati Anda. Jadi perbaiki hati Anda yang sifatnya luka batin. Yang keempat adalah cari guru, cari mentor, cari pembimbing. Untuk apa? Untuk menjaga konsistensi 3 poin yang di atas tadi. Untuk menjaga ketika kita lupa bahwa rezeki itu datangnya dari Allah, guru yang ngingetin. Untuk menjaga pula ketika hati kita kotor, ketika hati kita mulai kecewa sama Allah. Kadang-kadang doa tidak dikabulkan oleh Allah, guru yang nguatin, pembimbing yang nguatin. Jadi secara keseluruhan banyak orang yang ngentengin lah istilahnya. Banyak orang yang menganggap ini sederhana. Guru itu penting banget. Coba perhatikan, hampir sebagian besar orang-orang sukses di Indonesia ataupun di dunia, mereka semuanya punya mentor. Mereka semuanya punya pembimbing. Mereka semuanya punya pelatih, coach. Untuk apa? Untuk menghadapi situasi dan kondisi yang akan dia hadapi di depan dia. Kadangkala pemain itu tidak bisa melihat kondisi kanan dan kirinya. Dia main terjal saja, dia main hantam saja. Tapi kadang-kadang pandangan guru, "Le, nak, jangan ke sana. Kamu ambil jalan yang ini. Le, nak, kamu salah. Jangan ambil jalan yang itu. Ambil jalan yang ini." Itulah fungsinya guru, mengingatkan ketika kita salah. Kadang-kala kita diberikan keberlimpahan nih oleh Allah nih, rezeki dikasihlah rezeki oleh Allah, dapat surprise dari Allah. Lupa diri tuh kita tuh. Tapi kadang-kala guru mengingatkan kembali, "Nak, sedekahlah, sedekah, agar nilai rezeki yang kamu terima itu bukan bernilai ujian dari Allah, tetapi dinilai rahmat oleh Allah, menjadi nilai atau menjadi bernilai di hadapan Allah." Karena orang ketika dapat rezeki itu, pertama itu ujian sebenarnya. Lolos dari ujian ketika memanfaatkan rezeki itu di jalan Allah, mengembalikan pada hak orang lain. Artinya mengembalikan hak orang lain yang ada di dalam rezeki kita, setidaknya 2,5%. Kalau jiwanya udah berlimpah, naikin jadi 5-10%. Kalau udah benar-benar mentalnya kuat, lakukan 20%. Gak usah terlalu ekstrim. Saya gak pernah ngajarin sedekah ekstrim kalau mentalnya belum kuat, kalau pikirannya belum kuat, mindsetnya belum tepat. Berbahaya. Jangan sampai sesuatu yang positif kamu lakukan sedekah itu malah bernilai kekecewaan dalam diri Anda. Semoga bermanfaat. Ambil 4 poin ini, baru nanti kita bicara bagaimana mempraktekkan agar rezeki menjadi berlimpah. Tadi saya bicara metode memancing, mengundang keajaiban itu hadir. Tapi tentunya di 4 tersebut ada pecahannya. Saya akan bahas di video berikutnya. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Bagus Baraja Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.